Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, Bapak pengen KM atau enggak yang mewakili, silahkan pimpin terlebih dahulu untuk membaca doa. Ada KM? Lang, sok silahkan Lang, dipimpin dulu Lang. Siap, sebelum mulai pembelajaran, halaman ini kita berdoa terlebih dahulu. Doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Bapak pakai kelasnya 12 TSM 3. Kenapa sih Bapak pakai ruangan ini? Karena ruangan ini yang paling nyaman dibandingkan ruang kelas lain. Terus ditambah, ruang kelas ini juga ada bantuan dari ini, IFP, Interactive Flat Panel, bantuan dari Pak Presiden, langsung ke sekolah-sekolah. Dan tahun ini kita alhamdulillah kebagian 1. Mudah-mudahan bisa ditambah ya. Jadi ruang kelasnya ada yang seperti ini di kelasnya masing-masing. Bapak ngeliat absen udah masuk semua berarti ya? Nggak ada yang nggak hadir? Hadir semua? Oke, hari ini kita akan belajar tentang atomic habit. Nah, atomic habit. Ada yang pernah tahu atomic habit itu apa? Atomic, atom. Yang kalian tahu tentang atom apa? Bom. Bom. Hah? Iya, katanya. Rasa? Atom. Oh iya. Bumbu atom. Ya, rasa. Atom yang bisa kalian ingat di pelajaran IPA waktu kelas 1 apa? Betul. Danang betul. Materi yang kecil. Jadi atom itu hal-hal yang paling kecil. Dia kelihatan itu yang tidak kelihatan dan kelihatan itu namanya atom. Partikel terkecil dalam sebuah senyawa. Habit diambil dari kata bahasa Inggris. Habit artinya apa? Habit, betul. Danang betul lagi, pinter ya Danang ya. Habit itu adalah kebiasaan. Jadi atomic habit apa Pak? Atomic habit itu adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang merubah kebiasaan kecil itu akan merubah menjadi perubahan yang sangat besar. Bapak akan membagikan kertas yang isinya beberapa kebiasaan. Kebiasaan contohnya apa? Misalkan, Pak tiap pagi sekarang kebiasaannya makan pagi itu nggak sarapan, tapi lebih ke cuman cukup makan pisang 1 sama telur rebus 2. Alhamdulillah dari kebiasaan itu, tiap hari selama hampir lebih kurang 2 bulan, Bapak turun. Berat badannya yang tadinya 74 kilo, sekarang agak turun 69 kilo. Kecil nggak kebiasaannya? Kecil. Bapak nggak sarapan nasi. Uduk, biasanya kan Bapak makan uduk, makan bala-bala, makan gorengan, dan lain sebagainya. Sekarang diubah pisang sama telur rebus. Nah, di sini berisi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Bisa yang baik, bisa yang buruk. Pertanyaannya, setiap orang pasti bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Oke ya, Bapak akan membagikan terlebih dahulu. Jadi bagian ini. Enggak ujian ya, tenang ya. Jar, tolong bacain yang ini Jar. Yang pertama Jar. Oke. Nanti kalian tinggal ngebuletin. Mungkin di situ nggak warna-warni ya, tapi hitam putih. Ada yang ke atas berarti yang baik dong. Nggak mungkin yang buruk begini. Kalau yang ke bawah, yang buruk. Contoh nomor 1. Membaca buku setiap hari untuk menambah pengetahuan. Kira-kira ngebaca buku kebiasaan yang positif apa yang negatif? Yang baik apa yang buruk? Betul, yang baik. Berarti buletin di yang baik. Sisanya Pak? Nah sisanya itu kalian tugasnya yang ngebuletin. Jangan takut salah dan jangan nyontek ke temennya. Itu ya. Oke, Bapak kasih waktu sekitar 5-10 menit untuk mengerjakan. Jangan lupa, pinjam ya. Di atas sini ditulis nama kalian. Nama misalkan Gilang Faturrahman, kelas 12 TSM 2 misalkan. Gitu ya. Silahkan. Oke. Sekarang kita bahas ya. Kalau yang benar, misalkan kalian ngebuletinnya benar, berarti
Betul, di sebelah kanannya nanti di checklist betul. Kalau betul semua berarti kalian udah bisa ngebedain sebenarnya mana kebiasaan baik, mana kebiasaan yang buruk. Oke, kita bahas satu per satu. Bapak pengen dari belakang. Tadi Najar, Jar, baca lagi, Jar. Yang kedua, Jar. Oke, sekarang kita koreksi ya. Tadi kan hasilnya udah di kalian isi, nanti kita koreksi benar apa enggak. Kalau salah, salah aja nggak apa-apa. Ayo, Jar. Jadi intinya kalian tidak boleh terlihat, sorry ya, Jar ya. Jadi intinya kalian tidak, istilahnya nggak apa-apa kelihatan buruk di depan pawang, nggak masalah. Oke, lanjut, Jar. Sekarang nggak akan dipotong, Jar. Oke, kira-kira itu baik apa buruk, Jar? Buruk. Betul. Lanjut. Sebelahnya, bacain lagi. Oke, jawabannya? Oke, betul. Lanjut. Oke, bukan. Ibadah dulu, ya. Oke, baik apa buruk? Ibadah untuk mengelola stres. Stresnya hilang karena dia sering ibadah. Baik apa buruk? Oke, baik. Yang betul jawabnya baik. Oke, lanjut. Siapa? Depannya berarti ya? Pandu, sok Du. Oke, baik apa buruk menyelesaikan tugas tepat waktu? Baik. Oke, lanjut. Sebelahnya. Membuat jadwal pelajaran rutin agar lebih terorganisir. Oke, agar lebih terorganisir dia buat tuh jadwal belajar secara rutin. Baik apa buruk? Baik, betul. Lanjut. Oke, begadang tanpa alasan yang jelas. Baik, buruk? Buruk, betul. Kalau begadang alasannya jelas, Pak, mau nonton bola untuk menyemangati timnas kita Indonesia, ya nggak apa-apa. Karena kan ada alasan. Yang penting besoknya kalau sekolah dia nggak telat datang ke sekolahnya. Nggak masalah. Terus, lanjut. Tadi udah berarti ke sana ya, A. Sok baca, A. Oke, kira-kira makan-makan sehat baik apa buruk? Baik, oke, lanjut. Kalian di atas, nilai betulnya di atas 15 atau 16, berarti kalian sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ada yang di bawah 15? Nggak ada, berarti kelas 12 TSM 2 sudah bisa membedakan mana kebiasaan baik dan buruk. Boleh tepuk tangan untuk kalian. Bagus ya, luar biasa. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan kecil sebenarnya. Tapi pertanyaannya adalah, kita melaksanakan kebiasaan yang baik itu secara konsisten atau tidak konsisten? Secara terus-menerus, secara berkala, atau cuma sekali doang? Kesananya nggak dikerjain. Gitu ya. Makanya kita membahas hari ini tentang atomic habit. Bapak akan ngebagi nih, ada 2 orang nih. Jadi untuk melakukan sebuah kebiasaan itu ada 2 hal. Ada keterpaksaan, kitanya dipaksa. Sedih nggak kalau kitanya dipaksa? Sedih. Betul, kata Luai. Tertekan, lebih ke tertekan. Atau 2, kesadaran. Kitanya sadar. Tanpa perlu disuruh, tanpa perlu diberitahu, kitanya udah sadar. Contoh, ketika masuk ke kelas, tanpa disuruh, tanpa dipaksa, kamu bajunya udah dimasukin. Otomatis sudah dimasukin. Berarti itu secara sadar kamu sudah melakukan kebiasaan baik. Contoh lagi, ketika masuk kelas, sepatu udah terbiasa langsung dirapihkan. Itu berarti salah satu kebiasaan baik dengan cara kesadaran. Kalau dipaksa, makin tertekan apa gimana? Diomelin. Woi, asup bukan baju nak. Kesel nggak? Betul, yang kita rasain itu merasa kesel. Kalau dipaksa tuh pasti ngerasa kesel. Ngerasa, naon sih diasupkan baju. Gus dikeluarkan sampai keren misalnya. Kayak gitu. Oke. Nah, tugas kalian ini udah berpas. Jadi atomic habit adalah istilah yang dipopulerkan sama James Clear. Tadi benar kata Danang bahwa atom itu adalah satuan yang berarti sangat kecil atau mendasar seperti atom. Dan habit adalah suatu kebiasaan. Jadi atomic habit adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan secara konsisten sehingga bisa membawa dampak besar dalam waktu yang jangka yang sangat panjang. Intinya di sini di bawah ada kelihatan ya. Nah, ini. Atomic habit berfokus pada perubahan 1%. Setiap hari dikumpulkan akan menghasilkan perbedaan yang sangat besar seiring waktu. Contoh,
Ada program KDM, Pak Gubernur itu mengumpulkan sehari 1.000. Bukan diwajibkan, tapi lebih diajak. Ayo nih kita kumpulin 1.000 rereongan. Untuk apa uangnya Pak? Untuk membantu orang-orang terutama yang berada di instansi tersebut. Contoh, kalau di sekolah berarti ngebantu anak-anak yang dalam tanda kutip kategori miskin untuk membantu tersebut. Sebenarnya hal itu sudah dilakukan sama kita nggak? Sudah pernah ada. Programnya apa Pak? Programnya itu Aksos, betul. Aksos, dikumpulin tiap seminggu berapa hari? Oke. Ya, antara 1 kali atau 2 kali. Dan itu ikhlas atau tidak ikhlas? Oke, itu dilakukan secara ikhlas. Pak, kalau misalkan kita nggak punya uang, ya tidak punya uang, ya tidak masalah. Tidak perlu memberikan. Guru juga ada, Pak. Guru juga ada. Namanya guru itu Dansos, dana sosial. Digajinya dipotong langsung. Per bulan itu sekitar 30.000. Kayak gaji Pak Wawa, gaji Pak Kardi, gaji Pak Tio, atau gaji guru-guru lain dipotong untuk masuk ke Dansos. Fungsinya untuk apa, Pak? Nanti kalau dikumpulkan sama Pak Wawa doang kan 1.000. Tapi kalau guru-guru bareng kan bisa dikumpulkan sampai 30.000 tuh sehari. Uangnya untuk apa? Uangnya biasanya digunain untuk keperluan bantuan sosial. Contoh, kemarin itu sampai ada yang dibelikan sepeda sama sekolah untuk dipinjamkan untuk akses dia, kan tiap hari dia tuh jalan kaki dari rumah ke sekolah, akhirnya dibelikan sepeda. Atau ada orang tua yang meninggal, ayah atau ibunya, dikasihlah uang akses tersebut. Atau ada yang guru-guru yang sakit, atau ada anak-anak yang sakitnya parah sehingga dibantuan tersebut. Sebenarnya bantuan itu lebih baik. Contoh lagi misalkan kalian nabung sehari 1.000, sehari 1.000 aja, sehari 1.000. Seminggu 10 hari berapa? 10.000. 30 hari sebulan berarti 30.000. Selama sebulan kalian bisa ngumpulin 30.000. Kalau ditabung sampai 6 bulan, 30.000 dikali 6 berapa? 180.000. Kalau dikumpulin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mungkin bisa sampai jutaan, ya kan? Dikumpulkan. Begitu lulus kalian punya tuh tabungan sekian juta. Untuk apa, Pak? Untuk modal usaha, kalau kalian mau usaha. Yang kedua, untuk melamar pekerjaan. Sekarang kan kau butuh bikin SKCK, kartu kuning, kartu kesehatan, dan lain sebagainya, kan harus bayar ya biasanya ya. Nah, kalian bisa untuk membantu seperti itu. Nah, ini yang dinamakan atomic habit. Terus kita lanjut lagi. Nah, ini ciri-cirinya apa Pak? Kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ciri-cirinya itu kecil dan mudah dilakukan. Contoh kayak tadi, Pak O membiasakan makan setiap hari, tiap pagi itu makan telur rebus 2 sama pisang. Konsisten dilakukan? Konsisten. Kuncinya ada di Pak Wawa. Sebenarnya bukan ada di Pak Wawa, tapi ada dari luar. Siapa? Istri Pak Wawa yang nyiapin. Konsisten pagi-pagi nyiapin pisang sama telur rebus. Tapi pisangnya sama telurnya biasanya Pak Wawa belinya sorenya. Jadi sore sebelum besok paginya itu Bapak sama konsisten juga. Hal kecil tapi mudah dilakuin nggak? Mudah dilakuin. Terus yang kedua, dibuat konsisten. Bukan besar-besaran dan dari awal lalu berhenti. Contoh, nabung. Sehari 1.000, hari kedua 1.000, hari ketiga 1.000. Ada yang dia awalnya gede nabungnya. Sehari 100.000. Selama 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan nggak nabung-nabung lagi. Kira-kira bakal bertambah nggak? Enggak. Ada istilah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi oke, betul. Yang ketiga, berfokus pada proses bukan hanya hasil. Kalian ini termasuk generasi yang dalam kategori generasi Z. Generasi Z itu yang lahir dari tahun 97 sampai kelahiran 2012. Kalian kelahiran tahun berapa? Ada yang 2007, ada yang 2008, ada yang 2006 mungkin, ada yang 2005. Udah tua banget ya 2005 ya. Ada benar? Si Riko? Oh enggak. Lo 2000 berapa kok? Oh 2006. Oke, berarti termasuk generasi Z atau yang disebut dengan generasi strawberry. Tahu generasi strawberry? Buah strawberry, tahu buah strawberry? Manis kan? Oke, kalian tuh sebenarnya anak-anak seangkatan kalian tuh manis-manis. Sebenarnya manis-manis, cuma benar ada asemnya, Pak. Ada asemnya. Sama yang paling penting, strawberry itu mudah rapuh. Mudah hancur. Ya kan? Sama kayak generasi kalian. Sebenarnya generasi kalian tuh ada sisi positifnya, Pak. Ada sebenarnya. Yang pertama,
Anak-anak di generasi kalian adalah anak-anak yang kreatif. Jadi hal apapun kreativitasnya sangat tinggi. Contoh deh, lomba ngedekor keras. Bapak lihat dari ujung sampai ke kelas ujung, dekorannya rapi semua, kreatif semua. Itu kelebihan kalian itu deh, kreatif. Yang kedua, ide-ide gagasannya itu bagus-bagus. Jadi punya ide gagasan yang sangat tinggi. Contoh, Bapak ngelihat ada generasi Z yang jadi kepala desa, nggak dapat bantuan dari pemerintah, nggak tahu gimana caranya dia dapat uang, akhirnya sejalan dicor. Yang lebih kreatifnya lagi, jalannya di keramik. Kebayang nggak di keramik jalannya? Betul. Kebayang nggak kalau hujan? Ngerem. Jatuh semua tuh. Saking kreatifnya dia ngebuat si jalan aja sampai di keramik. Itu generasi Z tuh. Cuman ada hal sisi negatifnya. Sisi negatifnya adalah kalian itu pengen serba instan. Apa-apa tuh pengen cepet. Apa-apa tuh, Pak, saya gimana caranya setelah lulus pengen jadi CEO? Oh, nggak bisa. Minimal, Pak, saya pengen jadi ownernya Yamaha. Bisa nggak kira-kira? Bisa, kalau dia, si ayahnya itu yang punya Yamaha-nya. Pertanyaannya adalah, ayahnya dia yang punya Yamaha-nya atau bukan? Kalau bukan, berarti harus ada usaha dulu dong. Ada proses dulu dong. Nah, anak generasi Z nggak mau ngelewatin proses itu. Pengennya hasil. Dan kalau diledekin, kalau misalkan ada atasannya ataupun ada guru yang suka dalam tanda kutip ke dia tuh marahin dia, biasanya anak-anak Gen Z ini lebih cenderung gampang sakit hati terus udah nggak mau dikerjain. Kalian ngerasa kayak gitu nggak? Nah, itu ya, itu termasuk yang generasi Z. Terus kita lanjut, ada berdampak jangka panjang. Terus yang terakhir, tumbuh secara bertahap. Jadi kecil, sedikit-sedikit aja, lama-lama bakal jadi bukit. Contoh misalkan, tugas. Dari 10 tugas, kerjain aja satu dulu. Setelah selesai, lagi satu tugas lagi. Setelah selesai, tugas yang ketiga, tugas yang keempat, sampai tugas yang ke-10 selesai. Jadi sedikit demi sedikit dikerjakannya. Oke, terus kita lanjut. Oke. Nah, ada jenis-jenis atomic habit. Ada yang produktivitas, ada yang kesehatan, yang ini. Ada yang emosional, ada yang sosial. Sorry. Salah. Bentar ya. Oke, nah ini. Produktivitas itu adalah hal-hal yang produktif. Contoh, menulis to-do list harian. Belajar 15 menit sebelum tidur. Terus kira-kira apa lagi? Kegiatannya kegiatan yang produktif. Bermain bola, Pak, untuk menghindari stres, bisa. Olahraga, berarti. Terus apa lagi? Kegiatan-kegiatan produktif yang bisa kalian lakuin. Di rumah bisa, di sekolah bisa, atau di tempat tongkrongan yang positif, kira-kira apa? Hal-hal produktif, kira-kira apa yang bisa dilakuin? Kegiatan apa? Apa? Ya, nggak apa-apa. Jangan takut salah. Namanya juga belajar. Salah mah nggak apa-apa, wajar. Kira-kira apa? Apa? Lain? Hah? Oke, betul. Itu kegiatan yang produktif juga. Membereskan tempat tidur setelah bangun tidur. Oke, betul. Terus kira-kira apa lagi? Sasapu, Pak. Betul. Cuci piring, Pak. Cuci piring. Itu juga hal yang produktif. Terus yang kedua, habit kebiasaan. Kayak minum air putih, jalan kaki 10 menit. Pokoknya yang bisa meningkatkan vitalitas kesehatan. Kayak tadi Pak Wawa kan makan tiap hari, makan telur rebus, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, habit emosional. Menulis jurnal, rasa syukur setiap malam. Yang kedua, tarik napas dalam saat marah. Pernah marah nggak? Ya pasti pernah. Namanya juga manusia. Kecuali kalian robot, baru nggak pernah marah, tapi rusak. Robot kan nggak bisa marah, dia paling dia rusak gitu. Pertanyaannya, kalau marah langsung diungkapin apa ditahan dulu? Betul, ada yang diungkapin, ada yang ditahan. Lu diungkapinnya ketika marahnya kayak gimana? Ungkapin. Kalau yang ditahan? Sabar.
Oke, misalkan istirahat, ada teman kamu yang jahil ke kamu, ngejailin. Terus bajunya basah, full. Ya, yang kamu lakuin marahnya kayak gimana? Disembur lagi dia basah apa gimana tuh? Ya, kalau saya tergantung moodnya aja Pak. Oh, tergantung moodnya berarti ya. Kalau moodnya lagi baik, misalkan dia Luai baru dapat 10 juta di hari itu, mau basah mau gimana, udah nggak apa-apa, santai. Karena baru dapat uang. Tapi kalau moodnya lagi nggak baik, uangnya lagi nggak punya duit, misalkan, marah nggak langsung? Oh, marah langsung. Atau ada guru yang entah gimana kesalahannya tiba-tiba marah, langsung diginiin. Sorry ya, ini bukan praktek beneran ya. Shoot. Menurut kalian langsung guru tersebut harusnya ya sebagai guru itu agak ada jeda untuk mikir. Ngerti ya? Kayak misalkan tadi ngobrol jeung Bapak yuk. Nah, gitu. Harusnya sebagai guru kayak gitu. Memarahi juga mungkin tidak di depan orang banyak. Harusnya dibawa misalkan ke ruang BK, kayak Pawa misalkan kesel kasih Gilang. Lang hiru jeung Bapak yuk ke ruang BK. Rek naon, Pak? Si lueh gitu. Akhirnya di ruang BK dipukulin, oh enggak ya? Sama aja dong Pak, cuma bedanya nggak kelihatan. Oke. Nah itu juga termasuk habit emosional ya, tarik napas saat terus nggak bisa tidur. Nah itu teh karena screen time. Jadi kalau kata dokter itu yang baik itu adalah ketika kita 30 menit sebelum tidur tidak menggunakan HP atau hal-hal yang bisa ngebuat proyeksi layarnya ke mata kita tuh nerep terus menerus. Gitu ya, kalau bisa 30 menit sebelum tidur, siapa yang udah dimatiin dijauhin. Kamu mau ngobrol sama boneka, boneka enggak ya kayaknya ya. Anak bapak yang suka ngobrol sama boneka ya, karena anak bapak perempuan. Misalkan melakukan hal apapun sebelum tidur 30 menit kalau bisa tidak menggunakan HP gitu, jadi ditinggal aja. Itu bakal membuat kalian cepat banget tidur ya. Terus Pak kalau ingin pede gimana kayak Luai misalkan mampu mengungkapkan pendapatnya. Ini ya berdiri tegak setiap kali berjalan di depan kelas ataupun lebih pede lagi. Oke, kita lanjut lagi. Manfaatnya apa sih Pak kalau kita melakukan kebiasaan baik yang kecil tiap hari? Yang pertama itu bisa jelas ya, meningkatkan disiplin diri. Yang kedua, mengurangi prokrastinasi. Ada yang tahu prokrastinasi? Prokrastinasi itu adalah menunda-nunda pekerjaan. Tugasnya ditumpukin, akhirnya ditunda tuh sama kamu. Kayak istilahnya naruh cucian kotor, awalnya baju, besoknya celananya, besoknya kaos kakinya, besoknya terus ditumpuk, akhirnya ngegunung. Nggak dicuci-cuci. Nah, itu nunda-nunda pekerjaan. Yang ketiga, membangun identitas positif. Yang keempat, jelas mencapai tujuan. Yang kelima, meningkatkan rasa percaya diri. Oke. Mengapa sih Pak atomic habit itu penting untuk remaja? Lebih mudah diterapkan karena kan kebiasaannya kecil. Yang kedua, membantu mengurangi tekanan. Yang ketiga, membentuk sistem hidup yang sehat. Jadi jangan ngandalin sama motivasi. Tapi juga motivasi lebih cenderung penting ya dalam membentuk sistem hidup. Bapak kemarin di kelas 12 TSM 3 tuh ngebuat sekarang ditempel tuh. Ada tuh bacaan quote-quotes. Nah itu quote-quotes yang bikin anak-anak. Bapak bagiin satu-satu sticky notes-nya, dia tulis. Kira-kira kata-kata apa yang memotivasi kamu? Akhirnya ditulis di situ. Terus Bapak tempel. Kenapa? Supaya dilihat sama anak-anak kelas lain. Kalau yang dia mungkin kata Luai, moodnya lagi jelek, begitu ngebaca itu, ada harapan setidaknya motivasinya bisa bangkit. Lagi diomelin sama guru, habis dihukum. Misalkan dijemur. Dia ngelewat tuh. Ngelewat nih, kayak bacaan naon ya. Jangan pernah menyerah dan patah semangat. Oh iya, sip. Gitu. Jadi ditempel di sana supaya bisa ngebangkitin motivasi. Terus mengajarkan ketekunan. Nah ini juga sama ya, atomic habit. Kenapa sih penting untuk remaja? Oke, ini kita Bapak skip aja ya, karena waktu kita terbatas. Ini ada 4 hukum yang jelas. Oke, ini terakhir. Bapak tunjuk yang ini deh. Oke. Ini ada tadi ada 4 hukum ya. Bapak minta bantuan tadi yang terakhir ngebaca sampai mana?
Udah tadi bacanya? Terakhir. Oke, A, dibacain A. Yang ini nih A. Oke, ini hukum 1 ya. Ada istilahnya isyarat. Isyarat itu Q. Buat kebiasaan terlihat jelas. Contoh, A, bacain A. Letakkan buku di tempat yang mudah terlihat agar ingat untuk membaca. Oke, jadi dia ini ngebuat gimana caranya sih dia supaya bisa ngebangkitin daya bacanya. Taruh aja buku yang di tempat yang jelas. Misalkan pas saya pengen banget baca Quran tiap hari, taruh aja Al-Qurannya di depan tempat tidur kamu. Jadi tiap bangun, baca dulu deh. Jadi kelihatan lebih jelas. Terus sebelahnya, Neng baca Neng. Nah, ini ada yang Pak, saya pengen ngurangi kebiasaan buruk. Ini isyaratnya ya, bacain Neng. Contoh, ini. Oke. Pas saya pengen ngurangin main HP, gimana caranya ya? Ya ini aja. Jadi disimpan si gadgetnya tuh di laci. Kadang tuh kalau anak-anak sekarang, nih Bapak yakin nih kalau kalian boleh bawa HP, pasti tuh ada tuh di antara kalian yang tiap ini tuh. Buka lagi. Nggak ada. Pasti ada yang kayak gitu. Itu untuk kuranginya ya. Terus Neng baca lagi, keinginan. Nah, ini keinginannya ya. Buat kebiasaan menarik. Contoh. Oke, cari buku-buku yang kira-kira membuat kamu bisa baca. Contoh, karena Pak Wawa suka anime. Oh, shit, anime. Demon Slayer ya. Anime, berarti kan otomatis gimana sih caranya supaya Pak Wawa bisa baca tiap hari? Beli aja buku komik. Itu ya, yang supaya kita tuh bisa cepet lah bacanya. Oke, lanjut. Sebelahnya A. Kurangnya daya tarik. Ini kalau yang HP ya berarti ya. Ingatkan diri sendiri bahwa ada aktivitas lain yang lebih bermanfaat seperti olahraga, membaca, atau berbicara dengan keluarga. Oke, ini ada hal-hal lain ya selain main HP sebenarnya di rumah. Oke, terus lanjut sebelahnya. Buat ini respon ya, responnya yang ketiga tuh buat kebiasaan tuh lebih mudah dilakukan. Lanjut A, baca A. Nggak kelihatan. Buram. A, nggak apa-apa A, maju A. Ayo sama Bapak temenin. Oke, nggak apa-apa. Ya, yang ini A, silahkan baca A. Sisihkan waktu 10 atau 15 menit setiap hari untuk membaca dan pastikan buku selalu dalam jangkauan. Oke, jadi tiap hari itu harus nyisihin waktu 10 sampai 15 menit. Gitu ya. Thank you ya. Nggak apa-apa, sebuah kekurangan kita harus berani untuk menyampaikan kekurangan itu. Lanjut sebelahnya A, baca A. Gunakan aplikasi pembatas waktu atau screen time atau aplikasi yang sering membuat Kecanduan. seperti game atau media sosial. Oke, aplikasi-aplikasi yang membuat kecanduannya mulai tuh di-delete-deletin. Pak Wawa dulu aktif banget di media sosial, terutama Instagram. Sekarang udah enggak. Kenapa udah enggak, Pak? Di-delete Instagramnya. Jadi udah enggak pakai lagi yang namanya Instagram. Terus lagi sebelahnya, Lang, baca Lang. Ini setelah direspon nanti dikasih hadiah ya. Oke, lanjut Lang. Berikan diri sendiri hadiah kecil setelah menyelesaikan satu bab, seperti menikmati cemilan favorit atau menonton video cinta. Oke, harus dikasih reward sebagai suatu pencapaian. Misalkan kalian ya pengen kerja di pabrik Yamaha. Setelah di Yamaha harus dikasih reward buat diri sendiri. Misalkan pengen nih neraktir orang tua bareng, kita nggak pernah makan Pak di restoran, pengen makan di restoran itu, nggak apa-apa, ajak semua sekeluarga di sana. Atau ada lagi reward yang ekstrim, begitu kerja di Yamaha, beli motor Yamaha yang YZF apa tuh? Apa? Ya yang YZ yang bukan yang trail, yang biasa yang gede. Ada tuh saudara bapak gitu, Pak, ke bapak tuh bilang, cina ini buat hadiah buat dedek, cina kerja di Yamaha dibeliin itu, tapi tetap harus bayar bulanan. reward buat diri sendiri gitu ya. Terus lagi sebelahnya Lang, siapa? Aji, siapa namanya? Rehan, baca. Ini ganti waktu.
Hilangkan rasa puas atau ganti dengan hadiah yang lebih sehat. Oke, hilangkan rasa puas atau ganti dengan hadiah yang lebih sehat. Baca lagi bawahnya. Perhan. Ganti waktu bermain gadget Dengan aktivitas menyenangkan. seperti bermain board game dengan keluarga atau berjalan-jalan di luar rumah. Oke, boleh duduk dulu. Oke, silahkan. SMK? Bansar? Oke, nah sekarang ini yang terakhir adalah aktivitas yang akan kalian lakukan. Buka halaman sebelahnya. Dibalik, nah dibalik meja. Oke. Tiap orang beda-beda kan kebiasaannya kan. Mungkin kebiasaan buruknya ada yang sama, kebiasaan baiknya juga ada yang sama. Kalian cukup nulis 5 kira-kira kebiasaan baik apa sih yang ingin kalian bangun, atau kebiasaan baik apa sih yang ingin kalian tingkatkan. Kira-kira yang ingin ditingkatkan itu apa, kira-kira yang udah ada tapi ditingkatkan itu apa, misalkan, atau yang belum ada yang kalian pengen bangun apa. Misalkan, pas saya selalu terlambat datang ke sekolah, berarti kebiasaan yang harus dibangun, misalkan setiap pagi diusahakan bangun jam 5.00. Itu kan kebiasaan yang ingin dibangun tuh. Terus apalagi ditulis di situ. Terus yang sebelahnya ada tabel kebiasaan buruk yang ingin kamu buang atau ditinggalkan. Kira-kira hal buruk yang pengen dibuang apa? Contoh nih ya, Bapak punya kebiasaan buruk yang mungkin guru-guru lain nggak tahu, tapi ini cuma ingin berhenti dari kecanduan rokok misalnya. Oke, boleh mulai dikerjakan. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit. Kira-kira apa ya kebiasaan yang ingin dibangun? Yang ingin ditingkatkan apa? Yang buruk kira-kira apa? Misalkan kebiasaan yang buruk yang ingin dibuang. Apa ya Pak ya? Oh iya Pak, saya suka ini Pak, suka ngumpetin pensil temen. Kebiasaan buruk kan itu ya. Ingin dihilangkan Pak? Oke, boleh. Terus apa lagi kira-kira? Saya suka bilang teman saya pakai bahasa binatang Pak. Tulis misalkan. Mengucapkan nama teman dengan bahasa binatang. Boleh Pak diganti sama buah. Selama buah itu positif nggak apa-apa. Kamu misalkan yang biasanya manggil dalam tanda kutip monyet diganti. Jadi misalkan, hei semangka lu. Nah. Hei jerapah lu misalkan. Binatangnya lebih positif, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke Nang, sini Nang. Sebelah Bapak Nang, sini Nang. Nah, sip. Oke. Ya, yang pertama, Baca dulu dari atas. Deklarasi. deklarasi kebiasaan baik. Oke. Kebiasaan baik yang pertama, untuk bangun lebih pagi antara pukul 4.30 sampai 5. Oke. Untuk lebih siap untuk beribadah dan juga mempersiapkan untuk pergi sekolah. Oke, sip. Terus lanjut Nang. Kebiasaan baik yang kedua adalah membereskan kamar, entah itu spray, membuka jendela, menyapu lantai, dan sebagainya. Oke, betul. Terus Untuk yang ketiga, membantu ibu untuk beres-beres rumah. Oke. Ibu Danang. Hari libur misalkan, kalau sempat. Oke, sip. Tapi udah dilakuin apa belum dilakuin? Udah. Oke. Bagus suratnya. Kemarin-kemarin itu. Oke. Lanjut. Untuk keempat, mengerjakan tugas secepatnya, PR atau apa gitu. Lebih cepat dikerjainnya. Bukan, maksudnya tuh udah ditunda-tunda. Oh enggak, ya. Enggak menunda pekerjaan, berarti tidak prokrastinasi tadi ya. Oke. Boleh tepuk tangan untuk Dana? Keren. Boleh duduk lagi nah. Oke, tadi Dana udah ngebacain kebiasaan baik. Sekarang ada yang pengen ngebacain kebiasaan buruknya? Ayo, di antara 36 orang kelas 12 SM2, nggak apa-apa, nggak usah kelihatan baik di depan Pak Oma. Oke, sip, Najar, ayo Jar.
Ke depan Jar, biar kelihatan ke kamera. Ayo sini Bager. Ayo sini nggak apa-apa. Mungkin kebiasaan buruk yang suka Najar lakuin bisa aja dilakuin juga sama teman-teman yang lain, atau kebiasaannya juga bisa terjadi di Pak Wawa sendiri. Oke, silahkan Jar. Perkenalkan dulu. Iya, perkenalkan boleh. Perkenalkan, nama saya Najar. Sebelumnya perkenalkan nama saya. Saya akan mendeklarasi Kebiasaan buruk yang akan diubah. yang akan diubah. Oke, sip. Yang satu yaitu malas-malasan dalam belajar. Oke, malas-malasan dalam belajar. Yang kedua yaitu berkata-kata kasar. Oke, berarti itu mulai dikurangi ya, Najar ya. Lanjut. Yang ketiga sering main HP berlebihan. Oke, sering main HP berlebihan. Terus sholatnya tidak tepat waktu. tidak tepat waktu. Oke, siap. Terus kebiasaan baiknya apa Jar yang Najar tulis? Kebiasaan baiknya Satu aja dibacain. yaitu ingin lebih semangat lagi buat belajar. Oke, sip. Boleh tepuk tangan untuk Najar? Boleh Najar, terima kasih ke tempatnya lagi. Oke, itu ya. Terakhir, ini mungkin sudah jamnya udah lewat ya. Tadi Bapak udah sejam lebih soalnya. Nanti ini dikumpulkan dan mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan nanti ke depannya dengan baik oleh kalian. Ya, Bapak harap sih anak-anak kelas 12 TSM 2 ini terlahirlah anak-anak yang selalu melakukan kebiasaan baik ke depannya dan selalu dilakukan secara konsisten dan terus menerus. Nanti ini dikumpulkan ya. Terima kasih Bapak tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. Banyusari Bansar jaya jaya jaya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dikumpulkan.